Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy di acara Politiking. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Pemenangan Rena Davina dan Teddy Risandi. Ada Bang Fajireh Sitohang. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat Bang Fai? Sehat. Oke. Nah, teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi hari ini kita pengen kenalan nih dengan Bang Fai. Di tim Rena Teddy sendiri, Abang sebagai apa sih, dan apa sih yang selama ini Abang lakukan untuk tim kemenangannya Rena Teddy? Boleh? Oh iya, yang pasti posisi saya itu berdasarkan kesepakatan teman-teman partai, bahkan usulan dari relawan-relawan Rena dan relawan Teddy, saya diminta menjadi ketua tim pemenangan. Ketua tim pemenangan, oke. Ya, yang tugasnya mengkoordinasi lah ya, mengharmonisasi, terus memperantara di antara teman-teman relawan dengan teman-teman partai, dengan teman-teman antar calon kepala daerah dan lain-lain sebagainya. Bahkan ya menerima usulan-usulan atau menampung aspirasi atau keinginan atau apa harapan mereka ke depan. Termasuk kadang mewakili Bu Rena juga atau mewakili Pak Teddy juga, menerima orang yang mungkin tidak bisa terterima ya. Karena jadwal yang padat, mungkin itu. Nah, sebagai ketua tim pemenangan kan otomatis menaungi banyak ya, banyak orang gitu. Kalau boleh tahu relawannya tim Rena Teddy sini ada berapa sih Bang? Dengan 6 kecamatan yang ada ya? Kalau relawannya cukup banyak, ada belasan ya. Yang selalu beraktivitas ya, kalau relawannya itu ada. Misalnya relawannya Bu Rena itu ada sahabat Rena, ada Spartan, ada Sohib Rena, ada Dulur Rena, ada kawan Rena, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lah. Terus di Teddy sendiri ada seperti Pospera, ada Laskar Bumi Pertiwi, ada Baret, ada macam-macam lah. Bahkan ada sahabat Rena Teddy misalnya. Jadi macam-macam. Ada belasan lah sebenarnya. Ada belasan ya. Nah, Bang sebagai ketua tim pemenangan ini kan tanggung jawabnya luar biasa ya. Ketua tim pemenangan berarti harus menang mau gimana pun caranya begitu ya. Nah, saat ini nih apa sih yang sebenarnya dijual oleh tim sebagai ketua tim pemenangan ya? Program apa sih yang selama ini dijual ke masyarakat gitu ya lewat program-program atau terobosan-terobosan Rena Teddy begitu, Bang? Jadi ketika kita menyusun visi misi dan yang memimpin langsung proses penyusunan visi misi itu dipimpin rapatnya atau pertemuan itu Bu Rena sendiri. Nah, jadi ketika kita menyusun visi misi, prinsipnya program-program itu berprinsip pada memanusiakan manusia atau mengutamakan pembangunan manusia daripada pembangunan fisik kotanya, mendahulukan. Jadi ya intinya kita mau menjawab kelaparan, kesusahan masyarakat dulu, baru kita memoles kotanya, gitu loh. Sehingga di dalam program visi misi atau prinsip-prinsip perjuangan itu ada program 5 tahunan, ada program jangka menengah mungkin 1 tahun 2 tahun bisa dikerjakan, dan ada program yang jadi prioritas atau unggulan. Jadi sehingga diterjemahkanlah unggulan-unggulan ini menjadi 4, yaitu Bogor Cerdas, Bogor Kreatif, Bogor Sehat, dan Bogor Cerdas Kreatif Melayani, gitu loh. Jadi contohnya yang cerdas itu ya bagaimana setiap orang bisa mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ada beasiswa untuk sarjana 400, ada S2 40, ada S3 sampai 40 juga contohnya. Terus kemudian semua guru baik itu di swasta maupun negeri, jangan sampai ada keluhan supaya kualitasnya otomatis naik. Makanya tunjangan itu ditambahkan. Nah, itu kan soal masalah cerdas ya. Kemudian termasuk guru-guru non formal. Kayak guru ngaji. Kalau di gereja atau di kuil vihara itu dibilang biasanya guru sekolah minggu dan lain-lain semuanya itu ditambahin insentifnya oleh pemerintah. Guru ngaji ini sudah termasuk bukan hanya yang di masjid ya, tapi ustadz-ustadz kampung. Nah, itu juga kita pikirkan
gitu Dapat loh. perhatian lah Dapat intinya perhatian. gitu ya. Nah, jadi artinya ya selama ini mungkin hanya 1.000 sekian yang dideteksi oleh pemerintah kota, itu semua ustadz kampung itu akan kita inventaris lagi karena ada 800 RW loh. 800 RW, 3.600 sekian RT. Artinya minimal satu ada ustadz kampung. Belum lagi ustazahnya, ya kan? Nah, jadi itu kita bayangkan. Nah, memang itulah contohnya. Terus infrastruktur, soal mencerdaskan ini juga bagaimana sistem zonasi ini, zonasi memasukkan siswa dan siswi ini tidak terhambat karena persoalan ini status negeri, ini status swasta, ini status apa gitu loh. Jadi kalaupun akhirnya tidak bisa, belum mampu kita menyediakan sekolah. Nah, kalau SD, SMP mungkin aman untuk kabupaten, kota, wewenangnya bisa kita bangun. Tapi SMA kan wewenang provinsi. Sehingga apa mengatasi ini? Ya bagaimana caranya? Di swasta maupun di negeri, pada prinsipnya semua orang mampu menikmati pendidikan, jangan sampai beban masalah uang sekolah. Kalau perlu, ya itu tadi. Apa dengan cara beasiswa, dana BOS, dan lain sebagainya. Walaupun dengar-dengar dana BOS sekarang sudah mau digunakan untuk makan gratis, ya kan? Yang lain lah. Ya kan? Nah, itu contohnya cerita. Yang sehat itu, ya misalnya Bogor Sehat, ambulan, itu harus ready. Harus siap 24 jam. Selama ini ambulan kita kan susah nih. Makan menggunakan ambulan partai lah. Atau tergantung uang bensin dan lain-lain. Terus puskesmas. Puskesmas juga harus siap 24 jam sekarang. Memang banyak yang protes. Kok kalau 24 jam nanti perawat bagaimana? Wah, insentifnya nih. Sudah otomatis sistem apa namanya itu, kalau dalam pabrik itu ada sip-sipan ya kan. Nah, di puskesmas pun ada itu, dan insentif dinaikkan, baik itu dokter, perawat, terus bidan, mantri dan lain sebagainya. Tenaga itu pasti dinaikkan honornya. Masa hanya guru aja? Karena mereka lah garda terdepan untuk membina, membangun rakyat, gitu loh. Terus kemudian soal rumah sakit juga kita pikirkan, tapi nggak mungkin sebagai prioritas unggulan. Ada rencana menambah, kalaupun nggak bisa menambah rumah sakit daerah, mungkin memperluas dan meningkatkan rumah sakit daerah yang ada jumlah kamarnya dan lain sebagainya. Ya kan? Artinya jangan sampai ada lagi orang yang sakit itu pulang dari rumah sakit. Itu kita pikirkan, gitu loh. Di Bogor melayani, Bang? Bogor melayani. Salah satunya, pokoknya kalau ada yang berlubang dilaporkan. Dalam 24 jam beres. Ada yang mungkin banjir, ada yang mungkin tersumbat, dalam 24 jam diselesaikan, ya kan? Pokoknya gimana caranya nyaman. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Bu Rena jauh sebelumnya ya? Udah, jauh sebelum waktu PUPR juga betul. beliau sudah melakukan itu. Jadi itulah namanya aspal ready. Tapi jangan dipahami aspal ini seolah-olah aspalnya tok ya. Karena infrastruktur itu kan identik dengan jalan. Ketika bicara jalan dianggap aspal tok. Sebenarnya ada selokan, ada drainase, ada pedestrian dan lain-lain sebagainya. Jadi ini jangan sampai menghalangi orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi jalan atau infrastruktur itu semua harus siap, bagus dan rapi. Ya. Nah, itu tadi itu melayani contohnya. Belum lagi termasuk RT RW, kita pikirkan nasib mereka kemana. Makanya perlu ada tunjangan hidup. Insentifnya juga ada lagi ditambah. Tambahkan dan sebagainya. Banyak lah. Luar biasa ya, banyak insentifnya untuk Rena Teddy. Iya, karena kalau nggak begitu, bagaimana kita mau melakukan perubahan? Harus yang berani. Coba, toh pemerintah sekarang yang terpilih, yang dilantik, mereka bilang makan gratis. Duitnya dari mana? Mau buat ini, duitnya dari mana? Kalau ada niat, pasti ada. Gitu loh, pasti bisa, gitu loh. Nah Bang, ini kan pencoblosan itu nanti tanggal 27 November begitu ya. Jelang pencoblosan ini apakah ada penambahan misalkan kampanye Rena Teddy yang mungkin tadinya hanya 8 titik kemudian akhirnya menjelang nanti pencoblosan jadi semakin ditingkatkan begitu jumlahnya, atau sebenarnya jalan aja gitu? Untuk kampanye-kampanye yang sekarang berjalan. Kampanye yang sekarang berjalan. Yang pasti kampanye yang berjalan itu ya kita terus berjalan sampai akhir dengan berbagai cara dan metode, ya kan. Sudah pasti yang terbuka ke permukaan, ke publik
ya kita laporkan ke KPU. Tapi yang sifatnya hanya berkunjung dari teman ke teman atau saudara ke saudara, ya saya pikir itu secara personal oleh masing-masing calon ya. Calon ya kan, karena persoalan hubungan emosional dan lain. Tapi yang masuk ke tim lah yang kita laporkan ke KPU. Jadi kalau mereka bilang nggak usah dulu, ya kita nggak usah laporkan. Karena mungkin ini kegiatan mereka sifatnya tidak perlu diekspos ke publik, ya kan? Nah, atau tidak mengeluarkan biaya atau pelaporan atau apalah. Mereka juga bisa ya. Dan sifatnya ya namanya pun tidak sosialisasi ya, namanya pun berkunjung dengan teman ke teman, masa dilaporin kan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk kampanye terbukanya sendiri Bang, sudah ada mungkin ada persiapan dari timnya Rena Teddy atau gimana untuk? Yang pasti ya kita sendiri sebenarnya antara ya dengan tidak ya. Karena kita ini selalu membicarakan kalau mau buat kampanye terbuka udah dari awal. Dari awal itu kita membahas soal kampanye terbuka. Apakah kampanye terbuka itu dipusatkan di satu titik sekali saja atau di setiap wilayah ada kampanye terbuka kita adakan. Terus ya memang pada akhirnya semua membicarakan kalau maupun ada kampanye terbuka dipusatkan di satu titik. Karena ini masalah efektivitas anggaran dana. Nah, luar biasa loh kalau anggaran untuk kampanye terbuka itu kalau kita tidak undang orang tertentu mereka marah. Kalau kita tidak puaskan orang yang hadir di situ dengan makanan, minuman, hiburan dan lain-lain sebagainya, mereka juga marah, kecewa. Hanya dengar-dengar orasi dan lain-lain itu ya nggak mau mereka. Yang ada mutungan daripada kecewa, ya kan? Ada pikiran, ya udahlah daripada menghabiskan anggaran. Bayangkan aja, itu loh. Untuk panggung, sound system dan lain-lain itu bisa memakan biaya sampai puluhan juta. Belum mendatangkan artis, belum mendatangkan massa. Nanti ngomong, wah transport alat transport itu apa namanya? Kayak angkot lah dan lain-lain sebagainya. Belum lagi konsumsinya, akomodasinya ya segala macam. Iya, jadi kita bisa membayangkan, kita sudah berhitung pahit-pahitnya. Ketika kita mengundang 10.000, menghabiskan anggaran 1 M. Nah, karena kita sudah ukur itu dari mulai kaosnya, makannya, konsumsinya, makannya ya. Terus kalau memang harus kita kasih transport, misalnya nyewa bis, nyewa angkot, nyewa apa, kan gitu. Belum lagi yang lain-lain lah. Itu 100.000 per orang itu dan akumulatif. Banyak artis-artis yang juga jadi kader PDI. Nggak jamin ya? Ya banyak juga. Cuman kan kalau mereka ya sekarang kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kampanye. Sudah pasti punya jadwal masing-masing. Nggak mungkin yang mau gratisan kita undang ke sini 1-2 orang misalnya. Terus sanggup nggak mereka seharian untuk nyanyi-nyanyi? Sudah pasti kita harus meng-hire artis-artis lokal. Nah, itu biaya juga semua. Oh ya, Bang, kalau kampanye ini ada tandem gitu nggak sih dengan yang di Pilgubnya, Bang? Kan juga di Pilgub ada Bang Ronald juga gitu ya. Mungkin kampanye bersama dengan Rena Teddy begitu. Ada rencana ke situ nggak untuk kampanye bersamanya? Kalau kemarin JJ Ronald yang diwakili Ronald sudah datang ke Kota Bogor. Tapi dalam kapasitas yang melakukan adalah partai PDI Perjuangan. Jadi Ronald datang difasilitasi ada kampanyenya. Kemudian karena kebetulan calon wali kotanya PDI kan Bu Rena. Ketika Ronald datang diadakan partai PDI difasilitasi kampanyenya, terus Bu Renanya diundang juga. Bukan maksudnya mereka ini punya tandem sebenarnya. Nah, tapi karena partai lah yang menyambungkan sehingga mereka bareng-bareng ya masa ini dipengaruhi untuk dukung JJ dan dukung Rena gitu loh. Hanya masa ini. Jadi penyatunya itu masa. Nah, bukan karena setiap kampanye Rena sudah pasti kampanye JJ Ronald gitu loh. Enggak. Tapi ini karena kebetulan masa itu digarap PDI Perjuangan, diarahkan masa ini supaya dukung JJ Ronald dan dukung Rena Teddy gitu loh. Jadi bukan soal tandem-tandeman. Kalau tandem-tandeman udah harusnya bentuk tim yang bareng, terus logistiknya juga bareng, apa semua, spanduknya juga harusnya bareng. Ini kan nggak ada. Masing-masing ya. Masing-masing. Ini lepas lah. Dan kemudian
JJ Ronald kan hanya didukung PDI Perjuangan. Kalau di Kota Bogor Rena Teddy kan didukung Hanura dan PDI Perjuangan. Hanura kan kalau ke provinsinya kan ikut Deddy Mulyadi siapa? Itu. Pokoknya sama itulah. Nah, jadi provinsinya kita beda. Walaupun malah nomor 4 yang sama itu bareng Deddy Mulyadi loh, Rena Teddy itu. Makanya Hanura itu nyaman. Dia provinsi 4, kotanya juga 4 gitu loh. Jadi nggak ada lah tandem-tandeman di situ. Oke. Nah, Bang, baik lagi. Ini kan kalau misalnya kita flashback juga nih ya, Bu Rena itu kan muncul di daftar pilkada itu kan di akhir, begitu ya. Nah, ini sebagai ketua tim pemenangan begitu ya, untuk mendongkrak elektabilitasnya Rena, Davina, dan Teddy ini gimana? Mungkin boleh bisa cerita nggak? Iya, yang pasti strategi yang terbagi itu yang tidak punya strategi. Artinya gini, benar yang dibilang Mbak Cindy itu, ini datang atau ditetapkan oleh PDI Perjuangan pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Sedangkan waktunya hanya 26, 27, 28. Cuma 4 hari pendaftaran. Artinya hari pertama pendaftaran lah ditetapkan. Waktu kita tinggal 3 hari. Ya. Terus didaftarkan tanggal 29, hari terakhir. Artinya mereka ini 26 Agustus orang belum tahu ini maju atau enggak sih. Artinya mau nyalon atau enggak sih. Dan apalagi Teddy, ya kan Bu Renanya begitu, Bu Renanya deklarasi tanggal 4 Agustus. Makanya ketika ditetapkan partai, kita sendiri kelebakan. Bu Rena tanggal 4 Agustus deklarasi, Teddy-nya sampai pada saat mau pendaftaran belum deklarasi. Ya kan? Ini gimana nih? Figur baru dan lain-lain. Akhirnya ya seiring berjalan waktu, bayangkan aja dinamika terjadi sampai tanggal 20 September. Cukup lama juga. Artinya hampir sebulan tidak ada melakukan apa-apa juga. Spanduk baliho nggak ada dipasang, stiker juga nggak ada, kaos juga nggak dicetak. Terus mereka dua pun belum ada jalan-jalan kampanye. Bayangkan aja, baru tanggal 22 resmi disahkan, mulailah kelabakan kita di situ. Proses pencatwalan. Wah, ini udah disahkan, tinggal nomor urut besoknya. Gimana ini? Baru hari itu kita rapat. Bayangkan aja. Baru hari itu, tanggal 22. Nah, rapat, bayangkan aja. Terus untuk menjadwalkan besoknya. Terus karena udah ada acara pengambilan nomor urut tanggal 23, ya berarti tanggal 24 mulai kita jadwalkan kemana nih. Dan di situ pun cuma 2 jadwal. Hari tanggal 24 itu ingat, cuma 2 jadwal turun. Saking orang terkejut kelabakan gitu. Ya. Jadi bayangkan aja Mbak, tim itu antara percaya atau nggak percaya, ini diterima KPU nggak sih? Seperti apa nggak sih? Digugat lagi nggak keputusan MK itu dan lain. Baru kita bentuk tanggal 20 September. Iya, 20 September. Proses apanya tuh? Baru timnya dibentuk tanggal 20. Bayangkan aja itu. Semua serba mendadak. Jadi ketika berbicara strategi apa? Ya kan? Ya pokoknya awalnya kita sering rapat, belakangan hampir tidak pernah ada rapat. Karena apa? Ya sudah, kamu mau melakukan peran ini, lakukan. Kamu mau melakukan peran ini, lakukan. Kamu mau berbuat ini, lakukan. Karena nggak mungkin lagi diseragamkan, nggak mungkin lagi disatukan. Karena waktu sudah mepet. Waktu terbatas. Jadi semua cara digunakan oleh teman-teman. Yang penting, ya jangan sampai bermasalah. Intinya itu. Semua cara gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang strategi apa, bagaimana formatnya, ya kita juga melakukan medsos, serangan darah, semua dipakai gitu loh Mbak. Nah Bang, ini kan udah di politik ini kan ya biasa lah ya, yang namanya masang spanduk, akhirnya dijailin lah segala macam begitu ya. Nah di tim sendiri sebagai ketua tim pemenangan menyikapi persoalan itu, persoalan yang APK-nya dirusak dan lain-lain begitu, gimana Bang? Terus ada ini nggak riak-riak kegusaran dari relawan begitu ya? Yeah. Kan yang namanya relawan itu kan ada yang dia fanatik, ada yang dia juga biasa aja gitu ya. Nah untuk yang relawan-relawan yang punya militansi kuat, yang dia betul-betul memegang teguh
Renate dia harus menang misalkan begitu. Yeah. Nah ini gimana ini ketika ada yang merusak, meredam emosional dari para relawan itu gimana Bang? Jadi malah kita ketika banyak di bawah itu laporan, baru dipasang hari ini, malam ini misalnya, 2 malam berikutnya sudah hilang, kena robek dulu tuh. Ada. Terus seminggu kemudian kadang rapi tuh robekannya. Nah, rapi loh, bukan artinya kan manusia yang buat. Kita anggaplah yang robek apa itu karena angin dan lain-lain. Rapi. Terus ya itu tadi ada yang rubuh. Alasan tidak goyang ada. Jadi banyak lah. Ada yang hilang tiba-tiba sampai ininya juga hilang apa? Bambunya. Kita bingung, kok bisa gitu loh. Nah, ternyata dipakai calon lain. Tidak usah gitu. Jadi bambunya diambil pas. Terus teman-teman laporan kan, ngomong banyak sebenarnya. Karena saya kan ikutin juga untuk korcamnya, korlurnya masuk di laporan-laporan dari partai sisi partai dan relawan pun ada. Ternyata ya teman-teman ada yang marah-marah, ada yang mau pingin sobek, ada yang pingin apa, ada yang gitu ya. Bahkan ada yang semacam bukan ketangkap ya, kepergok lah. Ketika memasang salah satu banner kecilnya calon, ya kan, salah satu banner kecilnya calon, ternyata banner kita dicopotin dari tiang listrik atau apa di situ, dibuang ke sungai, disempur tuh, ya, terus dipasang yang baru, dibuang. Tapi orang lain bukan ini dan kepergok, gitu loh. Ada yang begitu dan orangnya tidak kita apa-apain. Kemudian ya akhirnya kita ngambil kesimpulan pertama nggak usah dibalas, nggak usah diapa, terus nggak usah dirobot-robot punya orang, kita tertib saja, nggak usah memancing amarah. Kalau perlu kita ganti artinya kalau punya kita hari ini robek ya kita bagusin, kita lakban. Kalau ternyata hilang kita dirikan yang baru gitu. Jadi udah begitu. Nah, walaupun ada usaha melaporkan, tapi saya pikir yang melakukannya juga bukan calon itu, tapi para pendukung calon kan, yang kebetulan merasa khawatir. Toh juga dia manusia gitu loh. Masa kita harus menghukum dia? Dibuang-buang energi ya Bang ya? Buang-buang energi. Kasihan dia gitu loh, walaupun dia pendukung calon lain. Jadi ya udahlah. Toh juga dia butuh hidup juga ya kan. Mungkin kita dalam tanda kutip disuruh timnya yang sebelah, kamu robekin tuh kan. Tapi kan dia jadi korban kalau kita ada banyak tahu gitu loh. Tiba-tiba tapi nggak ada satupun kita laporkan, kita teruskan. Walaupun spanduk dan baliho kita paling banyak sekarang robek-robek gitu. Ya udahlah, kita anggap aja ini perjuangan. Ikhlaskan ya, Bang. Ikhlas. Karena tagline kita gini, Mbak. Kerja keras, kerja cerdas, kerja kreatif, dan kerja ikhlas serta kerja tulus. Jadi kalau kita marah-marah, nuntut-nuntut, tulus dan ikhlasnya udah hilang. Makanya 5 tagline ini perlu kita tanamkan di teman-teman tim gitu loh. Jadi enggak ada inilah. Jadi kalau ada yang merasa punya kepentingan entah apapun, ya dengan sendirinya dia merasa ini enggak cocok saya di sini. Kita biarkan juga, legowo juga. Tapi kalau ada merasa ada kebaikan di sini, mau masuk, ya silahkan kita terima gitu loh Mbak. Begitu prinsipnya. Nah, ini Bang, boleh diminum dulu? Iya, silakan. Kalau misalkan di tim pemenangan sendiri itu sudah melakukan survei internal juga nggak sih? Survei lewat konsultan begitu? Yang pasti survei internal itu kita lakukan di awal. Untuk mengetahui kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Bahkan sempat waktu menerima survei awal itu saya drop dengarnya. Nah, tapi yang menyemangati saya itu malah Bu Rena sendiri. Malah dibilang, wah mendengar itu abang cemen kan. Begitu ya? Langsung ini gimana Bang? Karena memang di survei itu ketika belum ada spanduk baliho belum masuk masa kampanye dan lain sebagainya. Baik itu yang dilakukan Carta Politika, ya kan? Itu belum ada baliho spanduk kita yang dilakukan Carta Politika. Belum ada turun ke bawah. Maupun yang dilakukan oleh Indobarometer. Dua-duanya kan kita hire sebenarnya. Nah, hanya saja ternyata di Carta itu kita 4% waktu itu. Walaupun belum melakukan apa-apa loh Mbak. Sama sekali belum. Kemudian kita berharap sebenarnya untuk menggunakan survei lagi. Tapi kita lembaga survei ini, ada beberapa lembaga survei yang kita ragukan kredibilitasnya kemarin yang kita pakai. Karena faktor kedekatan dengan salah satu calon. Ya kan?
Nah, dan kita coba cari lembaga survei baru. Nah, saya nggak tahu karena ada di kita juga tim semacam tim konsultan, tapi bukan tim survei ya, yang mengarahkan. Nah, mereka mencari ini dan sedang melakukan survei katanya. Tapi saya belum tahu, belum menerima hasil laporannya bagaimana. Jadi berdasarkan laporan survei nanti kita melakukan perbaikan, kita melakukan perubahan cara untuk menang. Ya, nanti kita lihat. Yang pasti surveinya survei tetap yang dijamin independen, dijamin netral, dan berdasarkan basis penelitian juga. Gitu. Terukur lah statistik karena dari ada korelasinya dengan lembaga UI kan itu Universitas Indonesia. Kira-kira itu bakal dipublikasikan nggak, Bang? Ya namanya lembaga survei internal kayaknya nggak kita publikasi kecuali ya kemarin kan Carta itu akhirnya dipublikasi karena mungkin walaupun kita yang bayar ya kan, tapi dia kan punya kepentingan tertentu. Nah, kalau Indobarometer kemarin nggak kita publis, walaupun punya kedekatan dengan yang lain, gitu loh. Mungkin itu. Jadi kayaknya enggak. Ini hanya untuk konsumsi tim, konsumsi cakadanya, teman-teman. Kedepan ini bayangan kita bagaimana untuk menang, gitu loh. Berdasarkan itu. Mudah-mudahan dalam sebelum debat, artinya 2 hari lagi ya. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini udah kita dengar infonya gitu. Hasilnya. Nah, kan di awal-awal juga sempat ya itu ada pemberitaan soal hukum yang juga menyinggung soal Bu Rena begitu ya. Nah, ini seberapa pengaruh gitu pemberitaan tersebut terhadap performance-nya Bu Rena sebagai calon kepala daerah begitu? Jadi jujur aja Mbak, sebenarnya kita diuntungkan. Nah, karena apa? Karena kita memiliki keyakinan Bu Rena itu kan sebagai pelaksana, sebagai pemutus untuk dilaksanakan itu atau tidak, dihentikan hari itu atau tidak, dijalankan terus, itu Bu Rena. Tapi untuk menentukan siapa yang dapat proyek itu kan bukan Bu Rena sebenarnya. Nah, terus beliau kan hanya sebagai pengawasnya, komandannya di lapangan. Dan kalau kita melihat dari sisi semuanya, ini secara objektif ya kita. Kayaknya Bu Rena tidak punya dampak terhadap tidak ada ya neko-neko atau ngambil sesuatu dari situ. Sehingga ketika ada opini dan isu itu, kita malah di tim sendiri, nggak usah disanggah, nggak usah dijawab, nggak usah direspon, biarin aja itu viral, ya kan? Harusnya kita menunggu itu viral, tapi kok nggak viral gitu loh, ya kan? Entah kasus apalah, ternyata kan kok medianya hanya di situ, gitu loh. Malah kenapa ya? Maksud kita kan gini, terkadang di masyarakat itu, teman-teman udah paham juga kali sebagai orang media atau entertain. Kalau enggak yang paling baik banget, paling buruk dan paling jahat yang viral. Atau kalau enggak yang paling cantik, paling jelek. Kan gitu. Nah, kalau setengah-setengah itu kan enggak ada. Nah, enggak bakalan viral. Makanya yang aneh-aneh itu ya udah viral karena yang penting dari survei Indobarometer waktu pertama kali. Popularitas bukan elektabilitas. Bu Rena itu di bawah 50%. Beda dengan yang lain-lain udah mencapai 80% ke atas. Bahkan ada yang mencapai 98%. Ya kan? Bu Rena itu masih di bawah 50%. Jadi gimana caranya supaya dia jadi bahan pembicaraan orang, supaya dikenal orang, supaya inisiatif orang untuk mencari tahu siapa Bu Rena. Mau kasus apa kek, mau persoalan apa kek, blow up. Ternyata medianya udah paham. Ya kan? Jangan-jangan ini kita kena jebakan timnya Bu Rena ini katanya kan. Ujungnya apa? Jadi malah saya lihat kok nggak ada berkembang lagi kasus ini. Ya mungkin itu sudah paham kali ya ini strategi mereka. Tapi saya selalu bilang bukan strategi kita. Silahkan aja gitu. Gitu loh Mbak. Jadi malah mau positif mau negatifnya nggak dapat. Jadi dari kasus itu karena nggak viral itu nggak ada manfaat yang kita dapat gitu. Harusnya kan ada manfaat ini supaya viral, ini malah enggak. Tengah
tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya, jadi nggak ada dampaknya menurutku itu. Malah yang berdampak itu akhirnya ketika Bu Rena turun ke masyarakat, lama-lama orang mengenal, udah jadi buah bibir atau omongan orang. Oh ternyata bersama Bu Rena itu ramah ya. Oh Bu Rena itu ternyata baik. Oh Bu Rena itu lucu. Oh Bu Rena itu ramah. Bu Rena itu enaklah orangnya kan gitu. Itu yang jadinya yang pirang, bukan karena yang lain-lain. Jadi omongan gitu. ya. Jadi omongan. Nah Bang, ini kan kampanye ini kan dilakukan di beberapa titik begitu ya. Pernah nggak sih satu waktu misalkan berbenturan gitu, maksudnya masuk atau memang sengaja masuk gitu ke basisnya paslon lain gitu? Dari ketua tim pemenangan gimana Bang melihatnya? Kalau masuk ke basisnya paslon lain, pernah. Cuman kan nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada. Mungkin masyarakatnya juga udah dewasa. Kemudian kedua, karena calon kita ini kan perempuan juga. Ketika dia turun, ya namanya pun kan ada istilah mengatakan perempuan nggak pernah salah. Kalau perempuan salah, kembali ke pasal pertama. Perempuan selalu benar. Jadi mau kemanapun Bu Rena itu diterima oleh semua orang. Nggak ada yang seolah-olah menolak kehadirannya. Berbeda mungkin dengan yang lain ya, karena laki-laki semua gitu. Kalau Bu Rena hampir tidak ada, bahkan sama sekali tidak ada yang menangani penolakan. Walaupun itu basisnya lawan, basisnya partai yang tidak mendukung Bu Rena, maupun basisnya calon kepala daerah yang lain. Jadi Bu Rena itu cenderung diterima dan tidak diganggu-ganggu. Bahkan baik-baik aja, nggak ada laporan apa-apa terhadap Bu Rena gitu loh, terkait proses kampanye. Jadi sejauh ini kampanye berjalan kondusif ya, nggak pernah ada di jangan masuk ini punyanya calon paslon A, B, C gitu nggak ya? Nggak ada. Kali ini ya mungkin karena itu tadi kali ya. Karena jadi, perempuan tadi. Karena perempuan, terus orangnya ramah, orangnya nggak neko-neko, orangnya ya mungkin Mbak Cindy sudah bisa lihat seperti apa Bu Rena ketika kampanye ininya. Lebih banyak bercanda gurau, lebih bersama ibu-ibu. Karena kadang bicara visi misi itu malah ibu-ibu itu bosan. Tapi kalau dibawa bercanda kayak gitu jadi hiburan buat mereka. Lebih banyak begitu. Jadi penolakan terhadap Bu Rena itu hampir tidak ada, dan benturan itu tidak ada terjadi. Tidak ada entah siapa ngusir gak ganggu, bahkan ketua RT RW datang di situ datang pengurus partai lain juga ada yang hadir. Bahkan kita sambangin juga itu partai yang kebetulan kita lewat di situ, kita sambangin partai lain karena prinsipnya kan Bu Rena jadi wali kota nanti bukan milik PD Perjuangan atau Hanura atau relawan, ya kan, milik bersama. Ya mau tak mau kan harus kita buka ruang kepada Bu Rena mengenal seluruh kelompok masyarakat, seluruh yang punya kepentingan terhadap kota ini gitu loh. Gak membedakan warna-warna apa, suku apa, agama apa, ras apa, golongan apa, tidak membeda-bedakan itu lagi, atau partai apa gitu. Gitu loh Mbak. Nah satu lagi sebelum ke penutup, sasaran sendiri Bang, sasaran untuk warga yang yang didatangi gitu, dari beberapa kan kita jumlah DPT itu kan paling banyak itu generasi gen milenial ya. Iya, hampir 30 berapa persen itu ya. Nah ini untuk di tim Rena Teddy sendiri menyasarnya lebih banyak kemana kalau boleh tahu? Rahasia deh. Kalau bicara menyasar, yang pasti semua kita sasar lah. Nggak ada memilih. Ya kan? Dan kalau bicara lebih dominan, yang pasti Bu Rena ini kan umurnya 44 tahun. Teddy 44 tahun. Bisa dikategorikan mereka ini orang muda. Walaupun bukan tua-tua, bukan muda-muda amat gitu loh. Berbeda dengan yang lain kan. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang apa. Jadi ini relatif muda-muda. Nah, kemudian ketika muda-muda begini dan mereka bisa nyasar ke bawahnya dan bisa nyasar ke atasnya, ya kan? Karena generasi apalah ya sebenarnya penyeimbang antara yang tua dengan yang muda sebenarnya mereka, dan tipenya sama. Jadi kalau bicara sasar menyasar, coba bayangin Mbak, yang satu birokrat murni, Bu Rena, gak tahu politik, gak paham apa-apa tentang politik. Dia seorang yang hanya patuh terhadap perintah atasan sesuai dengan norma-norma kode etik
birokrasi. Yang satu aktivis, tukang demo, yang nggak mau tahu dengan etika dan norma-norma semua. Yang penting dia punya cita-cita, dia punya harapan harus memperjuangkan ini, dan ini harus dilakukan birokrat. Ini dipadukan menjadi sebuah pasangan. Yang satu yang sering membuat larangan-larangan kebijakan, yang satu ingin mendobrak larangan-larangan dan kebijakan itu. Nah, ini dipadukan. Ini sebuah kekuatan. Makanya kalau dibilang segmen mana atau lapisan mana yang diambil, sebenarnya kita mau semua. Nah, dan pada prakteknya kelompok mana yang lebih dekat? Ya, saya lihat misalnya Bu Rena sangat akrab dengan anak-anak muda. Bahkan dibanding calon lain, Mbak, calon lain. Tim-tim yang mayoritas yang muda-muda itu ada di Bu Rena. Yang tukang demo di kampus-kampus itu ada di Bu Rena. Hampir tidak ada yang jadi pengusaha dan kontraktor dan lain-lain, ya kan? Ada di Bu Rena. Jadi segmen mudanya dapat difasilitasi. Yang masih kuliah juga banyak di Bu Rena, gitu loh. Nah, jadi tapi memang tidak ditampilkan ke permukaan apa ya. Terus kemudian kalau kita bicara ketika di lapangan, dia akrab sama nenek-nenek, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak juga, ya kan, sama ini. Jadi artinya kan gini, selalu kembali ke awal. Strategi yang terbaik itu yang tidak punya strategi. Pokoknya sasar ada, nasar ada semua. Karena terus Bu Rena itu jadi pemimpin untuk semua kalangan, semua kelompok. Jadi nggak ada fokus segmentasi wilayah mana atau apa, semua disasar. Karena di dalam tim saya lihat notabene ya teman-teman yang muda itu bahkan itu bukan gen milenial lagi loh, Mbak. Gen Z loh itu. Tim relawan yang inti yang sampai nanti ke bawah ada korlur korcap itu yang umur 25 tahun ke bawah yang lahiran tahun 90 apalah ya kesini 2000 tahun 2000 malah saya ketemu, Bang, abang ini seumuran bapak saya loh kan. Seumuran bapak saya. Dia udah tim penanggung jawab wilayah coba. Seumuran bapak saya. Waduh, saya bilang. Berarti artinya kan Gen Z itu masuk. Nah, Gen Z. Dan teman-teman yang jadi relawannya Bu Rena itu bukanlah orang yang neko-neko pingin mengharapkan apa dan seperti apa gitu. Mereka ini bahkan karena melihat Bu Rena itu punya gagasan, punya visi misi ke depan, orangnya tulus, dan mereka selama mereka jadi kelompok atau aktivis pergerakan mahasiswa, entah organisasi apalah, adalah misalnya HMI, adalah GMNI, ada GMKI, PMKI dan lain-lain semuanya, ya kan? Mereka melihat waktu Bu Rena jadi lurah, jadi camat, bahkan jadi kepala dinas juga. Jadi rekam jejaknya yang sudah gitu ya. Pernah berinteraksi lah. Jadi mereka melihat sisi baik dari Bu Rena gitu loh. Dan didukung lagi wakilnya seorang aktivis. Ya sama-sama aktivis, memandang aktivis kan hasilnya jadi positif gitu loh. Jadi saya pikir ini nggak ada segmen-segmen tertentu yang harus digarap siapa gitu loh, Mbak. Target suara, Bang. Target suaranya untuk Rena Teddy boleh di-spill dong. Kalau kita di awal itu kita berpikir 300.000 suara. Ya kan? Karena kita kan nggak membayangkan si A, si B, si C yang mau maju. Tapi melihat posisi-posisi begini ya, sepertinya kan ini kan cukup kuat nih. Banyak hal ya, cukup kuat dari sisi logistik, sisi jaringan, semua rata-rata. Dan memang yang terkuat yang mungkin ini ya kita berpikir di angka 200.000 suara itu sudah bisa terpilih. Sudah bisa terpilih. Bukan berarti kita ya. Terus kita bilang lagi, kan ada 3 hal yang perlu, Mbak. Mesin politik. Terus kemudian logistik. Sama survei. Atau popularitas lah ya. Popularitas bukan survei. Jadi kita punya 2 minimal. Yaitu mesin politik sama logistik. Artinya tidak perlu lagi meminta-minta ke orang lain, minta donasi dan lain-lain seperti yang lain. Ini hampir sama dengan teman kita yang dari sebelah dari PKS. Mereka punya mesin dan punya logistik. Dan mereka agak lebih dari kita punya popularitas sedikit, elektabilitas lah ya. Nah, kita ini belum tahu nih. Kita masih.
Yang lain ini kadang ada logistiknya yang udah lemah, terus mesin politiknya nggak jalan. Selama ini kan hampir semua orang mungkin mengakui cuma 2 partai yang mesin politiknya selalu jalan, PKS dan PD Perjuangan. Nah, PD Perjuangan itu mesin politik itu memang kemarin diperebutkan, tapi yang berhasil memperebutkan yang tidak daftar, itu ya Bu Rena, ya kan? Yang lain yang daftar itu gagal mendapatkan mesin politik ini. Terus PKS sudah punya sendiri. Artinya dari sisi mesin politik mungkin ya Bu Rena ini bisa diandalkan, ya kan? Dengan yang satu lagi gitu. Terus didukung oleh relawan. Nah, relawan-relawan ini bisa kita perbandingkan lah. Makanya kalau kita target-target itu saya pikir dirahasiakan dulu. Yang pasti bayangan kita Mbak untuk mencapai target kita itu bisa gitu loh. Karena Bu Rena itu selalu bilang Pak Jire itu ketua tim alam goib dan tim alam nyata. Alam goib itu berarti ada sesuatu. Mencari suara yang tidak terlihat katanya. Saya kan nggak ngerti. Sama yang terlihat. Jadi saya paham benar gitu. Ini masa rentan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 6. Berarti sekitar 21 hari lagi. Ini masa rentan terjadi pergeseran suara yang namanya suara goib, ya kan? Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi kalau kita nggak siap dan matang di situ, konsentrasi itu, ini bisa bergesernya kemana? Pemilih mengambang ya masih banyak. Bayangkan aja ketika di awal survei, dilakukan Indobarometer, itu 47 atau 40 berapa persen, 46%. Antara itulah, 40 lebih, belum menentukan pilihan. Ya, betul. Per September keputusannya September 25. 25 atau 27. Indobarometer, belum lagi Carta. Bayangkan aja, Mbak. Walaupun yang lain sudah merasa tinggi Jumawa sendirian. Yang 40 sekian inilah yang sebenarnya mau diperebutkan oleh siapa? Kalau kita bicara terhadap, kan ada 2 figur yang bisa kita katakan tampil ke publik selama ini dan dilihat dan sudah ditonton oleh masyarakat. Yaitu wakil wali kota kemarin dan ketua DPRD. Ya kan? Kemarin sudah dilihat. Tapi kenapa orang belum menentukan sikap, pilihan? Harusnya kan tidak tinggi itu yang apa? Karena mereka sudah melihat 2 figur ini kan. Artinya ada peluang 3 figur lagi yang belum tidak terlihat ke permukaan ini untuk memperebutkan sekitar hampir 50% kurang itu. Belum menentukan sikap. Makanya saya bilang ada pergeseran suara antar calon ada, terus yang 40 sekian ini kemana? Gitu. Jadi peluang itu masih tinggi. Memang jalan aman untuk terpilih itu harus 200.000. Mengingat komposisi 5 orang calon ini. Jadi bukan target 300.000. Awalnya kita punya target 300.000, tapi kita akhirnya turunkan 200.000 udah aman. Cuman kalau kita punya target berapa, ya ini kita simpan dulu lah. Disimpan teman-teman. Tidak dibocorkan. Supaya yang lain tidak punya target. Mereka target segini katanya. Kalau kita bilang targetnya 300.000, orang nggak percaya kan gitu. Makanya kita simpan saja. Mungkin itu enggak. Oke. Ya itu tadi obrolan saya bersama dengan Bang Fei, Ketua Tim Pemenangannya Rena Teddy. Tak terasa waktu sudah hampir 30 menit. Kita lebih ternyata. Dan nggak terasa. Mungkin sebelum kita tutup, boleh ada satu kata patah 2 patah dari Bang Fei. Ya, kalau boleh lihat di kamera. Kepada seluruh pemirsa atau pendengar, kehadiran Bu Rena dan Bu Teddy ini di luar dugaan semua orang. Tapi Bu Rena dan Bu Teddy ini, Bu Rena dan Pak Teddy ini adalah calon yang memiliki harapan yang luar biasa ke depan. Jadi perbaikan, perubahan dan penataan itu pasti ada di 2 komposisi ini, di 2 orang ini. Karena yang satu birokrat, yang satu aktivis. Yakinlah bahwa perempuan pertama yang jadi wali kota di Bogor akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usai sudah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Nantikan Politiking di episode selanjutnya bersama narsum yang berbeda. Sampai jumpa.